Dengeran. Shalom. Oke, ya hari ini kita belajar hal yang sama seperti bulan lalu, yaitu masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi minggu lalu. Ya, hasil diskusi minggu lalu seperti apa nanti dipresentasikan di depan sini. Dan seperti biasa hanya pakai 2 mic ini ya. Karena 2 mic ini yang ada kabelnya, ya. Siapa yang akan jadi jaksa penuntut umum? Ya, ada 3 orang yang nanti akan ada di sebelah kanan saya untuk memberikan pertanyaan kepada kalian. Ya, siapa-siapa saya akan panggil satu-satu dan Anda akan bisa lihat ya. Yang pertama adalah seorang pria yang jago musik. Ya, rambut gondrong dan sepertinya sudah cukup banyak malang melintang di dalam dunia pacaran. Ya, siapa lagi kalau bukan Mas Ronald? Ya, silakan Mas Ronald maju ke depan. Ayo Ronald, kasih aplaus untuk Ronald. Iya, yang kedua ini seorang bapaks, ya, jadi dia sudah seorang bapak, ya, anak hampir 2, karena satu lagi akan lahir mungkin. Silakan, monggo, brother, bisa menduduki ya. Dan yang kedua ini bapak-bapak, beliau sudah hampir punya 2 anak, ya, dan sudah cukup lama menjadi pembimbing remaja. Jadi beliau pasti tahu seluk-beluk remaja seperti kalian ini galaunya di mana, paham dia ya. Kita sambut Bapak Andrianto. Kita kasih aplaus. Ya. Dan yang ketiga ya, seorang pria yang masih cukup muda ya. Maksudnya mudah-mudahan pria gitu ya. Ya, seorang pria yang cukup muda. Dan ini kita impor jauh-jauh ya, ini anak remaja Condro, tapi beliau sekarang kerja di Jogja ya, di Jogja. Dan Jogja itu terkenal dengan kota mahasiswa ya. Nah, jadi kota mahasiswa, dan karena itu nggak heran lah kalau beliau punya sepak terjang di dalam berpacaran itu luar biasa ya. Karena itu kita akan panggil yang ketiga, Saudara Pandu ya. Silakan Mas Pandu maju ke depan, kita kasih aplaus. Wah, ini dari Jogja jauh-jauh ya. Ya, nanti pakai mic-nya itu ya, Bro. Oh, siap. Oper-operan mic sudah popos. Pakai masker. Ya, dan yang akan maju nanti akan diundi kelompoknya siapa. Maaf adik-adik, kita nggak bisa lebih dari setengah 5, karena akan ada ibadah sore ya seperti biasa. Karena itu mengingat bulan lalu kita sampai molor, maka dari itu nanti setengah 5 pasti selesai ya. Nah, kalau grupnya belum maju semua gimana Pak? Nggak usah khawatir, berarti Anda aman untuk minggu ini, tapi minggu depan Anda akan ya. Jadi sekali lagi, yang mungkin perkiraan saya yang bisa maju hari ini mungkin sekitar 5 kelompok ya, sedangkan yang 2 kelompok mungkin minggu depan, perkiraan saya, tapi nggak tahu nanti waktu berbicara seperti apa. Oke, jelas ya. Nanti akan diundi, jadi setelah satu grup turun baru Anda undi, Bro. Tapi yang pertama saya yang undi ya, biar greget. Oke, saya serahkan ini cawan emas ya. Oke, yang grup pertama yang akan maju untuk presentasi adalah grup nomor 6. Mana? 6, ayo 6. Mana grup nomor 6? Orang ngerti nomor piro? Astaga. Kalian nggak tahu grup nomor berapa? Ayo nomor 6, silakan maju ke depan. 1, 2, hup. Tidak ada yang mengaku ini, Pak. Nggak ada yang ngaku. Ayo 6 sopo iki? Si jelas duduk aku. Lagi tulisannya 6 tok. Ya apa? 6 dan 7? Oh. Ya. 9
Saya harus lihat begini. 9, oke. Nomor 9, grup 9, silakan maju. Yo, 9. Wih, Wah, mantap ya. Ini. Oh ya maaf ya, ini kursinya jangan lu mundurin, lu majuin boleh. Kalau lu mundurin nggak masuk ke kamera, ya. Cuma Teman 2 orang. satumu yang mana tuh? Yang lainnya? Oh ya udah, hanya 2 habisi ya. 2 orang ya. Silakan. Mau pinjem helm, Pon? Ya, selamat sore. Sore. Mas apa Pak? Apa Om? Selamat sore Mas-mas yang di depan dan teman-teman semuanya. Kemarin minggu hasil diskusi dari kami 3 orang, tapi yang 1 nggak hadir, Ani, yaitu tentang pacaran adalah proses perkenalan menuju pernikahan. Dan kami bertiga setuju dengan 5 batasan yang sudah disampaikan Bu Novi 2 minggu lalu, yaitu batasan kontak fisik, percakapan, waktu, dan wilayah. Dan diskusi kita bertiga, kita harus tetap bisa menjaga diri dan menjaga hati selama proses pacaran agar tetap muliakan nama Tuhan. Mungkin itu aja. Udah itu aja. Ya. Dari temen samping kanan kiri saya ada pertanyaan. Oh, enggak senior dulu. Ini pasti juga bingung. Iya, Pak. Sebelum kami menanya, mungkin dari teman-teman kelompok lain ataupun dari mentornya ada pertanyaan untuk kelompok 9 ini. Oke, silakan. Saya mau Bapak. bertanya ya, tadi saya kurang jelas mendengarkannya, kurang jelas atau memang belum disampaikan. Batasan untuk fisik itu apa? Batasan fisik mungkin cuman gandengan kalau mau nyebrang, dilindungin ya Dek. Terus kalau Parisa katanya kalau biar aman agak dipegang sedikit gak apa-apa pinggannya. Kalau semisalkan kebanyakan kalau anak remaja gitu kan, kalau boncengan biasanya dipeluk. Nah itu kan kayak dilindungi gitu loh, biar aman. Nanti kalau kayak aku kabur biar Mas. Pegangan bagel dong. Pegangan bagel. Oh, bisa. Kalau pegangan supaya pelukan supaya aman, kayaknya saya sering bonceng Anggu juga, kita nggak pernah pelukan. Tapi ya aman. Juga aman. Ya, nggak boleh. Iya, itu kan karena sama-sama beratnya. Kenapa harus boncengan harus pegangan ya? Padahal saya sama Pandu boncengan juga nggak pernah pegangan. Pandu kan naik motor kayak orang gila juga dia. Iya, emang kalau boncengan pelukan itu kan biasanya mancing. Kayak kalau Tapi boleh nggak boncengan pelukan? aslinya sih nggak boleh, cuman kalau ibarat kayak melindungi gitu tuh ya boleh. Ya ambil sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu. Sisi positifnya bisa melindungi kita. Kalau sisi negatifnya ibaratnya mancing cowoknya. Jadi kalau cowok tiba-tiba ngerem dadak, nah itu kan langsung. Berarti pernah ya? Kalau negatifnya kan berarti kan cowoknya langsung gimana gitu toh, kalau langsung ya kayak mancing dia biar berlaku gitulah. Susah jelasinnya. Grogi aku. Udah gitu aja mungkin. Untuk kok banting itu? Ora apa-apa. Kowe kan nggawa mixer. Oh iya. Kalau untuk Larissa ya, pernyataannya tadi itu apa tadi? Apa? Saya lupa tadi. Pernyataannya itu memancing cowoknya ya. Kalau berpegangan. Kok mindsetmu seperti itu tuh gimana maksudnya? Ya kan Bukan saya ya. maksudnya gini loh Mas, kan Kalau saya pribadi sih saya sering keluar kota ya, sama Jawa itu dipegang juga saya nggak gimana-gimana. ya kan setiap mindset orang kan beda-beda. Jadi kalau semisal kita boncengan sama cowok, nah ceweknya itu nggak pegangan nih, ceweknya mundur, terus tiba-tiba
cowoknya ngebut terus di depan ada kucing mau lewat, kaget kan. Nah itu kan ibaratnya kayak langsung cowoknya kayak iya ya Mbak mundur dikit kayak gitu kan. Jadinya kan nek semisal orang baik kan bilangnya Mbak mundur dikit, kalau enggak orang baik kan ya udah peluk aja sekalian, kenapa kan mesti gitu. Mindset orang kan beda-beda. Iya. Tapi Mbak Larissa dan temennya ini namanya siapa? Mbak Ira. Tahu nggak pikiran cowok apa? Di dalam pikiran cowok? Nggak tahu kan? Enggak. Nah, kadang tuh cowok-cowok kayak gini nih tipenya gini tuh sengaja ngebut. Tujuannya tahu kan? Supaya pegangan, nempel lah gitu. Ada pertanyaan? Nah intinya kamu kalau boncengan ngebut, kalau boncengan kamu meluk apa enggak? Enggak. Enggak. So boncengan aku tak buanter ke ya. Ya kan kalau sama Mas Ronald kan udah kayak apa namanya deket gitu kan, nggak masalah. Deket gimana? Deket apa? Deket apa? Enggak, maksudnya kan kalau sama Mas Ronald kan udah dianggap kayak masnya sendiri. Kan kalau aku boncengan sama Mas Ronald kan belakangnya ada tasnya Mas Ronald, jadi kan nggak perlu ngeluk. Pegangan tasnya kan bisa. Berarti intinya kalau kamu tuh setuju gak boncengan itu harus pelukan apa enggak? Apa? Berarti kamu intinya setuju gak boncengan itu harus meluk atau enggak meluk? Enggak. Berarti enggak meluk. Meh banter ngebut tapi ra urusan. Enggak harus boncengan begel kayak GTA. Iya. Ya udah. Mungkin Pak Andre Enggak ada. Mungkin ada lagi sesuatu kemarin yang dibahas sama kelompoknya, apalagi yang bisa disampaikan selain batasan fisik? Kemarin sih soal itu waktu. Biasanya kan kalau sama-sama masih anak-anak gitu kan, pinginnya kalau cewek kan pinginnya harus dikasih kabar setiap waktu, setiap menit, setiap detik lah gitu. Tapi kan kita sebagai yang udah kerja, udah kuliah kan, ibaratnya kalau waktu itu kalau di chat itu tuh hanya sebagai pamit kerja sama pulang kerja, udah gitu aja. Gitu ya, hanya sebatas chat gitu. Chat yang maksudnya yang menurut kalian hanya yang penting-penting aja. Iya. Nah, padahal ada konsep orang gini. Konsepnya orang ya, ada yang ngomong kayak gini. Kamu menganggap orang tersebut gak penting, berarti memang orang tersebut bukan hal yang penting. Maksud ya? Enggak ya? Enggak maksud ya? Maksud ya? Enggak maksud ya? Jadi kalau kamu nganggap orang tersebut alah chat biasa wae lah, aku kerja sayang gitu kan. Berarti kan menurut kalian itu adalah hal yang biasa kan? Berarti kamu menganggap orang tersebut biasa dong. Bukan orang yang enggak juga, maksudnya kan kalau kita sama-sama sibuk, jadi tuh kita sebagai cewek harus ngertiin cowoknya. Kan kalau cowoknya sibuk berarti kan kita nggak perlu mengganggu dia. Nah kalau memang kayak mau kita memang bagi apa menganggap dia yang spesial. Tapi kalau memang dia masih sibuk kita kan nggak bisa mengganggu. Spesial yang bagaimana sih menurut kalian itu yang dianggap spesial? Nah menurutku ya spesial bagiku ya yang bisa menjaga aku. Menjaga gimana? Ya menjaga dari satpam semuanya. Berarti satpam ya? Ya enggak, maksudnya kan dari sisi waktu, maksudnya menjaga waktu, menjaga perasaan kita, menjaga dari sisi buruk, dari hal-hal buruk yang lain. Maksudnya intinya melindungi kita lah, ya enggak kayak satpam juga maksudnya. Gitu. Kalau dari sisinya Mbak Ira, orang yang spesial itu orang yang bagaimana? Orang yang spesial menurut aku enggak cuma bisa melindungi, tapi yang paling penting bisa perhatian dalam arti juga memahami gitu loh Mas. Kan kalau pacaran yang udah dewasa, kalau udah kerja tadi harusnya pengertian. Kalau kita kerja pasti ada waktu di mana kita ada saatnya untuk ketemu, nggak harus yang intens chat gitu. Kan udah sama-sama gede, jadi harus sama-sama pengertian sih menurut aku gitu. Oke, sudah ya Pak RT ya. Sudah cukup Bapak-bapak.
Mas sudah cukup, mungkin Mas Ronald, Mas Andrew sudah cukup ya. Untuk teman-teman nggak ada yang mau tanya lagi? Baik, yuk gantian yuk, silakan. Terima kasih. Yuk selanjutnya yuk. Nomor 8, kelompok nomor 8. Yuk, kelompok 8 yuk. Ya, kelompok 8 ya. Ya, depan. Iya, mantap. Ini depan nih satu nih. Siapa nih? Satu sini. Ya udah nggak apa-apa, yuk lanjut yuk, silakan. Menurut saya tentang pacaran untuk orientasi menikah ya, itu tentang batasannya itu ya boleh-boleh aja kalau misalnya itu dibutuhkan. Contohnya gini, misal kita terjebak dalam suatu ruangan ya, nah di situ tuh misal kebakaran dan ada 2 orang di situ, cuma ada kita dan pasangan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita memegang prinsip kalau kita nggak boleh menyentuh pasangan kita atau bersentuhan fisik dengan pasangan kita, ya sudah tepar dulu. Nah, apa seharusnya yang kita lakukan? Yaitu kita mau nggak mau harus bersentuhan fisik kan sama pasangan kita. Contohnya gimana? Contohnya itu kayak menggendong ataupun hal-hal lainnya. Ya itu tujuannya kan untuk menolong, bukan untuk hal lain. Apalagi Om. Lanjut. Udah. Mungkin teman yang lain ada yang mau nambahi soal kemarin apa yang dibahas di kelompoknya. Silakan. Ini kelompok saya kemarin. Ayo silakan. Iya. Silakan yang Lanjut, ya. Kemarin dapat banyak loh kita. Ya, saya lanjut. Oh, boleh. Ya. Itu tentang yang kemarin kan ada lagi tentang berapa sih usia yang memang kita saat pacaran itu berapa kayak usia untuk menuju ke pernikahan ya. Itu jawaban dari kelompok kami ini sangat bervariasi Om. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi dari semua itu kita mengambil yang 5 tahun. Kenapa yang 5 tahun? Karena pada saat kita menjalin hubungan selama itu kita lebih mengenal gitu loh. Coba bandingin pacaran yang 5 tahun atau dengan yang setahun, lebih mengenal yang mana. Nah, tapi di situ juga ada kekurangannya dan ada kelebihannya juga. Yang kelebihannya itu kita lebih mengenal. Yang kekurangannya itu yang satu, boros juga dalam menjalin hubungan. Yang kedua, apa ya? Lali Om. Nah itu. Ada yang lagi nambahin? Ada ya yang lain lagi mungkin. Kemarin tuh ada batasan tentang waktu, terus tentang apa lagi yuk? Mungkin ada yang mau ditambahi? Oh ya, tentang batasan waktu itu kita sebenarnya itu ya boleh kayak sekedar ngabarin, tapi juga tahu waktu gitu loh. Kayak ya kita juga memperdulikan juga tentang dia itu juga punya aktivitas sendiri. Sama kalau misalnya kita ngajak jalan atau apa kan pastinya kan juga misal mamanya dia ngasih waktu dia kayak kamu harus pulang jam segini, kita juga harus memperdulikan dia juga. Masih banyak lagi, ada pertanyaan? Ya, udah ya. Sekarang saya kembali ke konteks awal dulu. Kalau kalian mau membangun sebuah relasi, itu perkenalan menurut kalian penting atau tidak? Penting. Kalau sebuah relasi itu perkenalan itu cuma satu atau banyak yang lebih baik? Perkenalan
banyak yang lebih baik. Kalau perkenalan banyak, konteks kalian berpacaran itu berkenalan, berarti boleh dong pacarnya banyak? Ya tidak. Kenapa tidak? Karena pacaran itu kita ya tergantung sih. Kan ada orang yang berpacaran itu untuk mencari pengalaman, ada yang menuju kata kemarin. Ya, cari pengalaman itu bukankah lebih baik cari pengalaman yang banyak daripada sedikit? Hah? Nggak tahu. Kok nggak tahu, menurut kalian gimana kok pengalaman itu bagus yang sedikit atau yang banyak? Ya, bagus yang banyak kalau harusnya. Oh gitu. Boleh. Mungkin ada yang lain dulu. Kelompok usaha. Ya tadi kan kelompoknya Pak Andri ternyata pantas gak tak kok. Tadi kan katanya kan waktu berpacarannya kan bervariatif jawabannya ya, ada yang berapa tahun tadi. Nah kalau buat kamu sendiri, menurut kamu berapa tahun itu harus pacaran itu? Kalau kemarin sih saya sih 2 tahun sih, tapi setelah pikir-pikir ya 5 juga. Soalnya kalau misalnya terlalu lama itu juga kemungkinan korban ghosting juga bisa. Oh gitu, kamu korban ghosting ya? Ya nggak tahu Om. Tapi ada itu yang pacaran ya dari SMA berapa puluh tahun terus menikahi, gimana itu? Ya itu puji Tuhannya. Apa? Puji Tuhannya. Oh puji Tuhan ya. Tapi ada juga yang baru pacaran 6 bulan ketemu langsung nikah. Ya baik-baik saja itu sampai sekarang gimana ya? Ya itu kan mungkin kan memang udah punya kemantangan emosian, punya kemantangan dari segi apa tuh namanya pemikiran dan hal-hal lain. Coba bayangkan Mas, kalau misalnya kita berbicara soal berpacaran pada orientasi menikah ya, itu kalau usia 20 sama usia anak pacaran SD itu beda gak? Mbak kira kerungu suaranya kurang jelas suaramu bro, buka aja maskernya nggak apa bro. Kalau misalkan ini kan ganteng bro. Dan kalau misalkan kan kemarin kan ada ya yang tentang pacaran, yang kita saat awal pacaran itu harus membahas tentang pernikahan. Yaitu kalau menurutku sih itu boleh-boleh aja asal dari usia ataupun kematangan secara apa tuh namanya takut ya mencukupi lah ya. Kayak misal nih gini, orang yang usia 23 kalau berbicara soal itu ya mungkin bisa. Tapi kalau misalnya usia SD atau anak SD, nah itu kalau berbicara soal kayak gitu kayak rasanya kurang pas gitu loh. Kan banyak ya sekarang kan belum ngerti kayak, soalnya ya. Nah berarti kan pacaran kan tadi kamu bilangnya mempersiapkan buat nikah ya. Ya berarti kalau SMP, SD, SMA kan berarti belum bisa pikiran sampai situ. Nah menurutmu kalau ada yang pacaran dari SMP gitu gimana menurutmu? Ya pertama mungkin itu cuma memberi semangat, tapi kan kelama-lamaan kan dia kan semakin matang, kayak pola pikirnya tentang ya mau serius gitu loh. Kan bisa aja kan misalnya dari awal itu buat kayak penyemangat, lama-lama itu bisa jadi kayak ya benar-benar suka dan dia tuh mau serius gitu loh. Oh gitu ya. Berarti kalau anak SMP pacaran itu nggak apa-apa ya berarti ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan mereka nggak ngerti artinya. Tadi kan bilangnya buat cari. Itu. Hah? Kan banyak anak sekarang kan yang nggak tahu arti pacaran, tapi kan memang kayak dia tuh kayak kepingin gitu loh. Kayak gitu ya? Oh temanku gini pacaran, aku pingin. Oh ikut-ikut makanya gitu ya? kan banyak kayak misalnya anak-anak SD ataupun apa kan udah mulai kayak tahu pacaran gitu kan. Nah di kampus saya gitu Mas. Oh yang lain, kalau yang lain ada nggak jawaban yang lain mungkin dari kelompoknya Pak Andre? Ada. Ya itu monggo Pak Pendeta. Ada banyak yang mau saya tanyakan di kelompok 8. Salah satunya adalah pacaran katanya sepakat waktu pacaran yang baik 5 tahun kalau nggak saya salah dengar. Ya minimalnya segitu. Kalau minimal segitu. Pertanyaannya sederhana. Maksimal. 5 tahun pacaran kalian ngomongin apa?
Ya. proyek pemerintah. Ya kan, itu kan 5 tahun kalau boleh saya tanya, apa yang Anda bahas pertama kali ketika Anda pacaran? tergantung usia dulu, Pak. Kalau misalnya SMP gitu, kalau bahas pernikahan kan juga kurang anu. Cuma kalau Sebentar, saya tanya lagi. Sebetulnya saya bingung. Anda itu konsepnya percaya atau setuju dengan pacaran di bawah umur atau tidak? Karena tadi kan Anda bilang bahwa ada orang yang pacaran SD, SMP, tapi mereka nggak akan mungkin bicara masalah pernikahan. Padahal pacaran itu untuk menikah. ya Terus Anda bilang bahwa ya namanya juga orang pengen gitu dong. Sekarang kalau ada naik motor usia naik motor berapa sih? 12 tahun. Ada anak 10 tahun mau naik motor, mau buat sih, boleh nggak? enggak. Tapi dia pengen, boleh nggak? Boleh. Nah sekarang masalah saya berarti kalau begitu jawab dulu pertanyaan saya. Anda setuju nggak anak SD pacaran? Enggak. Anak SMP pacaran? Kalau nggak setuju, usia berapa menurut Anda pas untuk pacaran? Baru jawab pertanyaan saya Oh, ya. yang 5 tahun. Kalau menurut saya secara pribadi itu saya tidak setuju sebenarnya. Yang pas itu seharusnya itu kayak ya 20. Kenapa 20? Karena saat usia 20 itu kita sudah kayak memiliki kematangan, masih dan kita tuh kayak sudah bekerja juga, jadi nggak mengandalkan orang tua juga. Nah dan gitu. Ya, berarti fix satu tim 20 tahun pacaran? Ini setuju semua ini. Minimal. Hanya Bro Steven saja. Yuk yang lain yuk bicara yuk. Yang lain mungkin pengen pacaran usia 18 atau ada yang pengen SD? Jadi kalau menurut aku pacaran kan mungkin anak SD sama anak SMP gitu udah pacaran ya. Cuman tujuannya tuh beda. Kalau mereka mungkin pacaran cuman buat seneng-seneng aja, buat have fun, buat semangat. Karena kan ya tau lah, pernah ngalamin lah pastinya. Kalau untuk usia mungkin SMK atau udah kuliah, itu kan dia pacaran kan suatu komitmen. Jadi kalau misalnya Pacaran apa tadi? Maaf, SMK tadi pacaran sebuah apa? komitmen, ya. Ayo lanjut. Kalau maksudnya kalau SMK sama udah kuliah gitu kan dia pacaran kan, kalau menurut saya itu komitmen. Kalau cuma main-main ya nggak usah, karena usia segitu, usia 19 ke atas udah harusnya kita udah tahu kematangan diri kita masing-masing. Jadi kalau misalnya menjalani hubungan buat main-main, mending nggak usah pacaran, temenan dulu. Karena kalau ya mungkin oke lah pacaran kan cuman kayak status, tapi bukan berarti kita satu komitmen, satu tujuan gitu. Menurutku gitu. Tidak satu komitmen, tidak satu tujuan. Pacaran di bawah usia 20. Berarti Anda tadi bilang SD, SMP nggak apa-apa pacaran, cuma konteks pacarannya berbeda gitu ya? Iya. Berarti Anda merasa pacaran SMP dan SD itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Normal? Normal. Oke, cukup. Terus yang pertanyaan saya yang 5 tahun pacaran, ngomongin apa aja? Tadi Adit bilangnya maksimal 5 tahun, minimal. Kalau dari pembahasan minggu lalu, sebenarnya itu bukan minimal pacaran ya, tapi kayak misalnya saya nih, umur saya 19 tahun. Saya ada target menikah 5 tahun setelah 19 tahun ini. Jadi bukan maksimal, minimal kita kenal tuh harus 5 tahun gitu, bukan. Tapi untuk target menikah berapa tahun lagi dari sekarang kayak gitu. Mungkin tadi yang disampaikan Adit rada salah ya, karena grogi, ya kan? Boleh saya tambahkan Pak Ketua? Boleh ya? Oh silakan satu lagi. Tadi menarik karena disampaikan bahwa pacaran 5 tahun.
dan pasti dia. Sekarang kalau sudah 4 tahun pacaran, umur 24, ternyata nggak cocok. Ayo. Terus Anda akan mengulang lagi 5 tahun. Pertanyaan saya itu, silakan. Sebenarnya kalau masa pacaran, apalagi menuju pernikahan itu nggak bisa dibatasi dengan umur sih sebenarnya. Cuman karena kemarin pembahasannya kira-kira berapa tahun kayak gitu kan. Ya namanya anak muda kan pasti pengennya cepet-cepet. Padahal belum tentu nanti realitanya gimana. Ketemu cowok aja udah nggak minat banget kayak gitu. Jadi itu cuman sekedar apa ya? Sekedar obrolan. Kalau misalnya masa pacaran menuju pernikahan tuh minimalnya 5 tahun kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batas berapa tahun kita buat kenal cowok harus 7 tahun, 5 tahun, 2 tahun, nggak ada sih. Karena kan pengenalan itu kan nggak cuman buat jadi masa depan, tapi bisa cuman sekedar jadi sahabat, jadi teman kayak gitu. Ya, berarti kembali pertanyaan saya belum dijawab. 5 tahun ngobrolin apa? Kalau 5 tahun ya pasti nggak langsung pacaran buat ngobrolin pernikahan. Mungkin ada kalau yang benar-benar pribadinya masing-masing pengen aku cari pacar buat jadi temanku di masa depan nanti. Maksudnya jadi pasanganku di masa depan nanti. Itu mungkin bisa ada yang kurang dari 1 tahun pun bisa jadi suami istri. Tapi kalau 5 tahun itu ngobrolin apa? Biasanya bertahap, nggak langsung kenal cowok, nggak langsung ngomongin latar belakang keluarga dari apa, terus ngomongin aku orangnya kayak gini, nggak kayak gitu. Pasti kan kalau pengenalan namaku ini, aku sekolah di sini, terus kegiatanku sehari-hari ini. Kayak gitu, nggak mungkin lah langsung kenal. Misalnya namaku Natasha nih, aku aku anak rajin, di rumah sering dipuji sama orang tuaku, kan nggak mungkin kayak gitu. Kita kan mengenal itu nggak langsung kayak to the point, aku kenal kamu buat pernikahan. Itu oke untuk usia yang memang kayak usia 22, 23 mungkin mereka udah siap buat berumah tangga ya. Tapi kalau usia 19 tahun terus ngobrol, aku pengen nih jadi istrimu. Lah terus kan mesti dalam pikiran cowok kan langsung kayak, lah kita kan baru kenal kayak gitu. Ngapain ngomongin pernikahan? Harusnya kan ya dinikmati dulu lah masa-masanya untuk pengenalan, untuk cari tahu gimana baik buruknya kayak gitu. Ya, menurut dari kelompok 8 ya demikian ya. Ya udah, silakan bisa turun ganti yang lain. Yuk, dan selanjutnya ini kelompok 5. Kelompok 5. Yuk, kelompok 5 yuk. Jelas-jelas yuk, buruan yuk. Oh, cuma berdua lagi. Oh. Wah. Ya udah yuk, langsung yuk. Ada lagi nih. Oh, ada lagi. Yuk, langsung yuk. Ya. Langsung saja. Dari diskusi kami minggu lalu, kami membahas batasan-batasan itu terfokus sama batasan dalam perasaan. Nah, untuk yang pertama yang kami bahas itu, jadi ketika kita berpacaran itu jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan tuh banyak banyak yang dilaluinya itu kayak misal katakan cemburu, posesif, terus atau yang lainnya juga. Terus pacaran itu juga jangan 100% mencintai. Harus ada batasnya juga. Kalau 100% mencintai kan katakan si wanita meninggal,
pria juga ikut meninggal dong. Itu kan 100% mencintai. Jadi jangan sampai 100% lah. Jadi ada batasannya. Terus yang kami bahas berikutnya itu cemburu, seperti cemburu posesif itu boleh apa enggak? Nah, di kelompok kami dibahas itu boleh. Tapi kita harus tahu dulu maksud dan tujuannya. Jadi yang penting itu komunikasinya juga. Jadi dicari tahu maksudnya dan tujuannya itu seperti apa. Jangan malah kita negatif thinking dulu. Jadi ketika kita memberitahu si pasangan, seketika kan marah itu kan tanpa maksud dan tujuan kan juga tidak baik. Jadi harus dicari dulu maksud dan tujuannya. Terus seperti kayak larang-larangan gitu, katakan kamu tidak boleh pulang jam segini, itu boleh, tapi juga ada batasannya. Kemarin kita bahas itu contohnya kayak kemarin Mbak Ima mencontohkan ketika kerja lah, katakan kerja pulang itu kan punya kebiasaan nonton drakor. Lah itu kan sampai malam. Lah itu si pria kan pasti kan bilangi lah, katakan gitu ya. Tapi itu kan dari wanita juga kan buat enjoy, buat hiburan juga. Tapi kan batasannya itu kan si pasangan kan juga beri batasnya juga wajar, katakan jangan terlalu larut malam, buat istirahat juga lah, seperti itu. Terus solusinya itu seperti kita menanggapinya itu dengan tegas, bukan dengan marah, terus serta dengan kata-kata yang positif, tidak kata-kata yang menjatuhkan pasangan. Enjoy aja lah, seperti itu. Udah, mungkin yang lain ada nambahin? Ruben mungkin? Ruben kayaknya banyak nih. Kayaknya udah siap nih. Ada nambahin? Ada. Dari teman-teman yang kelompok lain ataupun mentor ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Boleh? Ya terima kasih, kita turun aja ya. Ya saya tanya deh, saya bingung juga dengan penjelasan Anda yang bicara tentang batasan perasaan gitu ya. Terus saya bicara tentang apa tadi, boleh kasih aturan ini itu, tapi buat saya bukan batasan ya, itu cuma bicara studi kasus. Kasusnya kalau pulang malam kita boleh kasih tahu, jangan pulang malam, besok kerja, itu kan studi kasus. Tapi batasan sesungguhnya apa yang bisa diambil secara garis lurus itu? Batasannya ini. Nah, itu kalau memang bicara batasan perasaan, itu batasannya apa sih? Batasannya apa? Misalnya, batasannya kalau menyinggung masalah kehidupan pribadi nggak boleh. Misalnya, ini kan nanti sudah jelas itu batasan, tapi menyinggung kehidupan pribadi tidak boleh. Dia mau pakai celana atau enggak, dia mau pakai kaos atau enggak, itu urusan dia. Itu kan pribadi. Contohnya. Nah, batasannya yang jelas itu ya apa? Mungkin teman-teman lainnya mau jawab. Anggi. Ya kalau soal pribadi sih, iya sih. Itu kan juga nanti buat kedepannya juga kan. Soal kalau di batasannya buat pribadinya, itu kan juga buat nanti kedepannya juga agar lebih teratur. Sejauh mana itu batasannya apa gitu? Kalau misalnya sudah menyinggung masalah pulang jam berapa misalnya, itu apakah masih boleh dicampur adukan dengan pacaran? Maksudnya kamu sudah mulai bicara masalah pulangnya harus jam segini. Menurut saya, maaf ya, itu nggak orang tua, bukan orang pacar. Orang tua yang kasih aturan, lu pulang jam 10 malam, itu aturan orang tua. Karena apa? Pacar lu masih makan ikut orang tua. Kalau pacar lu makan ikut lu kasih aturan. Tapi kalau pacar lu makan ikut orang tua, terserah orang tua yang mau bilang pulang jam 7 pagi ya kita mau bilang apa? Karena memang orang tuanya kan gitu ya. Lah kalau orang tuanya tidak memberitahu, apa pasangannya salah kalau memberitahu, Pak? Ya, tapi maksud saya itu boleh atau enggak batasan itu? Boleh, menurut saya boleh. Boleh. Ya. Terus kalau misalnya bicara bicara batasan perasaan, ada singgung masalah apa tadi
ini cemburu. Iya. Betul ya? Nah, cemburu itu sejauh apa batasannya yang menurut Anda masuk akal? Kan ada orang yang cemburu buta ya? Iya. Ya kan, ngomong sama kucing aja cemburu gitu ya. Nah, menurut Anda batasan yang masuk akal cemburu itu di sebelah mana? Katakan seperti contoh kemarin tuh, katakan si wanita ini lagi pacaran, si wanita chatting tapi sedang membahasnya tuh dalam kepanitiaan. Lah, si wanita ini kan katakan pengurus lah, katakan sekretaris lah. Terus si ketuanya laki-laki. Lah itu tapi tidak langsung di grup chatnya, katakan di chatnya di pribadi, personal. Tapi si pria tahu. Kan katakan dia kan cemburu dulu. Ini ada nama laki-laki padahal nggak apa namanya, nggak dicari tahu dulu sebenarnya tuh maksudnya apa. Lah kalau itu kan padahal jelas-jelas soal kepanitiaan lah, katakan membahas soal kepanitiaan apa. Nah itu cemburunya kan apa namanya, ya terlalu apa ya, iya seperti itulah. Lah itu kan harusnya kan dikomunikasikan dulu dengan baik-baik kan. Nah, jadi cemburunya itu udah langsung semena-mena marahi gitulah. Jadi perlu ada komunikasinya juga. Kata-kata yang apa santai dengan tegas itu kan lebih enak daripada marah-marah cemburunya. Berarti kalau pacarmu ada chat nama laki-laki Pandu misalnya, ya kan? Chat di situ namanya Pandu. Itu menurut Anda pacarmu harus menjelaskan kepada Anda siapa Pandu? Tidak harus menjelaskan, tapi ketika nganu aja sih Om, ketika tahu. Kalau nggak tahu kan berarti kan ya udah kan beres tuh. Lah, selama nggak ketahuan nggak apa-apa. Iya dong. Nah iya kan buat apa? Masa harus ketika ada apa nggak tahu harus cari-cari tahu kan ngapain buat apa? Kalau untuk kamu sendiri batasanmu cemburu tuh kayak gimana? Batasan cemburumu dengan cewekmu itu batasanmu cemburu kayak gimana? Kayak tadi membahas itu di chat pribadi ya, itu kamu cemburu atau tidak? Itu maksudnya sih ya anu sih cemburu juga sih. Cemburunya kan takutnya kalau kata itu nama si pria lah. Terus takutnya kan ada maksud lain. Katakan misal main terus kita kan di luarnya ketika dia main mau apain kan si pria kan juga harus berjaga-jaga kan. Posesif juga ternyata. Oh kamu kalau kayak gitu cemburu berarti? Iya dong. Oh, sebagai pacar aja cemburu kayak gitu ya. Nah mau tanya Mas sekarang Mas, ini kan ngomongin cemburu tadi. Menurutmu ngecek HP pasangan itu wajar atau enggak? Yang lain jawab. Yang lain boleh jawab. Si Ruben, Anggi, itu si Bro, siapa Bro? Menurut saya enggak sih, buat apa? Ngapain loh? Lah kan tadi kamu tahu kok bisa tahu kalau mereka chattingan. Lah itu kan ketika apa namanya? Ketika tahu ada, ketika katakan si wanita lagi duduk santai gini kan, ketika tahu lah itu baru dikomunikasikan lah. Oh, kalau belum tahu terus apa mau ngecek HP buat apa? Ya berarti kamu ngincang-ngincang gitu ya Bro ya? Siapa gitu ya? Berarti nggak boleh ya ngecek HP gitu, nggak boleh. Nah kalau kamu nggak ngecek tiba-tiba dia main sama cowok lain, tiba-tiba dia tuh sebenarnya nyimpan foto lagi main sama cowok, kan kamu nggak tahu biasa. Yang lainnya mungkin gimana? Ngecek HP pasangan itu wajarkah? Jawab dulu. Ya kalau saya tadi ya berarti itu kan namanya kalau dia diam-diam seperti itu kan nanti pasti kalau namanya berhubungan itu kan ada kontak batin pasti ya. Bisa aja kan. Ya, coba saya ulangi ya. Kalau Anda punya pacar, lalu pacar Anda mainlah keluar sama cowok lain, Anda cemburu atau tidak? Cemburu atau tidak? Kalau pacarmu itu main sama cowok lain, kamu cemburu atau tidak?
otomatis dalam kata mesti cemburu. Makanya tadi kan ada cari tahu maksud dan tujuannya dulu. Kalian dikomunikasikan dulu. Kalau sebelum ditanya kan pasti ada rasa cemburunya dong. Kamu rasa cemburu gitu berarti nggak sehat pacaranmu kalau sedikit-sedikit cemburu gitu nanti. Pacaran itu sedikit-sedikit cemburu tuh nggak sehat berarti pacaranmu. Harusnya? Ya harusnya kamu masih pacar, ngapain kamu batas-batasin ya kan? Batas-batasin main gitu. Emang pacar menurutmu punya hak untuk batasi cewek dan cowok itu main? Jadi pacar, menurutmu seorang pacar tuh udah punya hak atau belum untuk mengatur pacarnya itu bermain sama orang lain yang berlawan jenis? Menurutmu kamu punya hak atau tidak? Kalau ditanya hak ya enggak. Enggak dong. Terus kenapa kamu cemburu? Lah kan ketika kan tahu ketika kalau kamu cemburu berarti kan kamu dengan maksud lain itu berharapnya dia tidak akan mengulangi lagi kan, berarti sama aja kamu kalau cemburu kamu berharap dia tidak akan mengulangi bermain dengan cowok lain, itu kan sama aja kamu mengatur kalau dia nggak boleh main sama lawan jenis yang lain. Berarti menurutmu bagaimana? Kalau seperti itu kan kejadiannya kan ketika tahu doh. Ya, kalau ketika tahu ya namanya komunikasi ya enggak apa-apa dong Mas. Namanya aja kan biar apa namanya hubungannya kan selaras. Kan komunikasinya kan juga enggak apa ya terlalu cemburu yang marah-marah gitu kan, komunikasinya dikomunikasikan dulu. Nah itu kamu bilang kalau kamu cemburu bila kamu tahu. Kamu cemburu bila kamu tahu. Bila kamu tahu pacarmu main sama cowok lain, kamu cemburu. Itu kalau tahu. Gimana kamu tahu kalau cewekmu tahu kamu cemburuan, ngapain ngasih tahu ke kamu? Mungkin teman-teman jawab. Ya kamu lah, kamu yang bikin. Pakai itu mic-nya. Ya permisi, sebenarnya saya bukan kelompok sini ya, cuman mau membantu. Kasihan Mas Nathan dari jawab terus. Ayo cepat yuk. Ini panas semua sudah Mas Nathan. Nah tadi yang dibahas Mas Pandu tentang cemburu ya Mas Pandu. Nah kalau menurut saya ya pribadi, cemburu itu adalah rasanya. Nah bagaimana tingkah kita setelah kita merasa cemburu itu bagaimana? Nah, ada yang kalau orang yang terlalu over posesif, tingkahnya itu mesti langsung. Biasanya kalau tahu, tadi kan perumpamaannya tahu kalau pacarnya lagi main sama cowok lain. Nah, tinggal kita langsung datang ke sana, langsung ngajak pacar itu balik, itu namanya posesif terlalu over. Itu arogansi namanya. Apa? Arogan itu namanya. Ya namanya kan itu maksudnya ke posesif tadi Mas. Nah sedangkan kalau menurut Nathan yang saya pahami tadi, komunikasi yang dimaksud tadi itu seperti mamanya ceweknya pergi atau mungkin ceweknya mau izin ke Nathan pergi, itu komunikasi yang dimaksud tuh perginya mau bertujuan apa ya Mas Nathan, seperti itu? Tujuannya tuh apa? Kalau tujuannya untuk belajar atau tujuannya untuk ngerjain project bareng, ya itu kalau menurut saya ya boleh. Tapi kalau menurut kamu pribadi ya, kamu dan Nathan berarti ya, sama kelompok ini berlima, kamu kemana-mana harus izin. Kamu siapa memang? Menurutmu harus izin? Bukan lebih ke izin ya. Kalau izin kan lebih ke kayak tadi kan kata-katamu izin. Itu mengkomunikasikan Mas. Oh ya. Ya. Berarti harus izin atau tidak? Kalau izin tuh itu kan ke kayak apa ya, kesadaran dari wanita itu sendiri kan, dia udah punya komitmen sama seseorang ya, gimana sih tanggapan dia buat menghargai pacarnya itu seperti apa? Pertanyaan saya harus atau tidak? Yang nggak harus, tergantung pacarnya. Nggak harus sih kalau tanya apa? Nah, menurut saya nggak harus, tapi kalau tanya apakah salah? Kan konteksnya izin. Kalau izin itu tanpa ditanya harus udah ngasih tahu. Kalau kamu bertanya itu namanya kamu mencari tahu. Nek kamu pacaran mencari tahu, ya pacarmu aja tetap nggak mau ngasih tahu kamu cemburuan gitu.
Logikanya gitulah. Kamu aja tahu cewekmu main sama cowok lain cemburu. Kamu tanya tetap nggak mau jawab lah kebenarannya lah. Kalau saya pribadi sih logika saya gitu ya. Coba logika cowok-cowok yang sebelah saya pasti gitu. Ceweknya cemburuan, cewek tanya main sama siapa? Jawab aja main sama cowok. Kalau kamu gitu itu berarti kepercayaan kamu kurang. Lagian kan perasaannya kan tidak 100%. Jadi ya sah-sah aja dong. Ya kan tadi bilangnya kan perasaan jangan 100%. Ya itu konsekuensinya. Konsekuensinya tidak boleh 100% itu. Tapi kalau kamu dikit-dikit cemburu itu namanya perasaanmu 100%. Dan itu katamu nggak boleh. Itu sama aja ngelawan ideologimu sendiri. Ideologimu gitu kamu. Tapi kok gitu. Udah? Kasihan saya. Yuk lanjut yang lain. Balik. Tangannya. The last one ya, terakhir ya. Yuk kelompok 4 last one yuk. Anggit mungkin mau maju lagi. Yuk kelompok 4 yuk. Yuk langsung saja yuk menurut kelompok 4. Kelompok kami kemarin membahas mengenai batasan-batasan dalam pacaran. Pada intinya, semua bersifat relatif, tergantung pada masing-masing pribadi. Setiap orang harus tahu batasannya sendiri. Kalau baru digandeng aja udah muncul pikiran aneh-aneh, lebih baik nggak usah gandengan. Tapi kalau ada orang yang digandeng biasa aja ya, it's okay kalau cuma buat nyebrang atau buat apa gitu. Kalau membahas tentang apa yang kemarin disampaikan Bu Novi, menurut kelompok kami gandengan masih boleh-boleh aja, asalkan nggak sampai raba-raba yang lain, cuma gandengan aja. Kalau ciuman mungkin pipi sama dahi nggak apa-apa, tapi kalau udah bibir itu nggak boleh karena otomatis kalau bibir itu udah sangat merangsang. Kalau untuk batasan perbincangannya, untuk usia kami membahas kegiatan sehari-hari, curhat, kecuali aib keluarga atau yang bersifat diri sendiri atau privasi itu nggak boleh dibicarain ke pacar. Terus kalau batasan perasaan, menurut kami cemburu itu masih wajar. Kalau posesif juga wajar, asal untuk hal yang baik. Misalnya posesif, kita nggak bolehin pacar kita main ke teman-temannya karena teman-temannya itu mabuk, narkoba yang bawa ke dampak buruk, itu baru kita boleh posesif. Asal tujuannya positif. Kalau buat waktu pacaran itu juga relatif. Kalau dua-duanya sudah benar-benar yakin, sudah cocok, sudah mantep, itu kalau mau nikah juga nggak apa-apa. Kalau misalnya dalam waktu yang lama belum mantep ya dijalani dulu aja. Tapi kalau sebentar udah ngerasa cocok langsung nikah nggak apa-apa. Udah itu tak? Ada yang nambahin mungkin? Kepalanya 6 harusnya ada pendapat sendiri-sendiri lah. Udah cuma itu. Baik ya, yang saya tanyakan itu apa, lupa saya. Nah, jadi aja ya. Saya ada satu pertanyaan nih. Tujuan pacaran itu kan endingnya adalah nikah, benar kan?
tadi kelompokmu itu kan mengatakan bahwa aib keluarga itu jangan diceritakan waktu pacaran. Kenapa? Padahal itu adalah hal bagus menurut saya. Harusnya diceritakan dong. Kenapa kok nggak diceritakan? Gini, kalau misal baru pacaran, baru dalam waktu yang dekat, tiba-tiba ngomongin keluargaku tuh, papaku tuh suka mabuk, suka gini, suka gitu, kan bisa jadi membuat pasangan kita menjadi menilai jelek, termasuk ke diri kita sendiri. Tapi kalau sudah dalam waktu yang lama dia udah main ke rumah dan bakal lebih tahu kalau cowoknya yang tahu sendiri tanpa kita harus ngasih tahu. Berarti keblondrok dong kalau gitu. Iya, loh, iya. Harusnya kayak gitu tuh diceritain di awal. Kalau misal masih dalam batasan kalau misal dalam pacaran itu masih sebentar, kayak endingnya bakal nggak cocok gini. Nah itu masih kalau membicarakan untuk aib itu agak gimana gitu. Tapi kalau misal sebentar, maksudnya pacaran sebentar itu gimana? Apakah nanti konsepnya ini setahun aja deh ganti, ini setahun aja deh ganti? Ya mending gitu ya? usah aja. Ganti Tapi nih misal pacarannya udah ke selanjutnya sih ya, kalau diceritain juga nggak apa-apa, asalkan dia pun juga mau, oh ya, aku tahu keluargamu kayak gini. Ya. Terus kapan seriusnya nih untuk cari pasangan? Kalau modelnya seperti itu. Kalau misal udah tunangan atau udah apa kan mesti udah istilahnya masa penjajakan, udah tahu keluarganya. Enggak, maksudnya gini, dari pacaran aja nggak mau cerita soal aib keluarga, kok terujuk tunangan, keblondrok. Ya kan harus peka. Jadi dalam pacaran itu harus peka. Misalkan cewek sama cowok. Nah, yang keluarganya si cowok itu misalkan ada suatu aib. Nah, ceweknya harus peka, harus tahu sendiri gitu loh. Tahu sendiri gitu kan ya. Kan udah kenal lama, masa yang nggak peka-peka itu jadi cewek apaan kayak gitu loh. Harus peka. Maksudnya tahu sendiri itu gimana? Jadi detektif atau mungkin cenayang gitu. Biasanya kan kalau udah deket gitu kan kayak punya batin gitu kan, kayak firasat batin, peka firasat, kayak gitu kan biasanya tahu sendiri gitu kan. Kalau aku sih gitu pengalamanku ya. Oh gitu. Padahal gini ya, kadang ya gambaran seorang pacar itu belum tentu menggambarkan keluarga loh. Maksud enggak? Contoh nih, keluarganya nih contoh pemabuk nih, belum tentu si anak ini atau pacar kamu itu juga seorang pemabuk, belum tentu. Apakah hal yang bertolak belakang tersebut bisa kamu baca, oh ini anaknya baik berarti keluarganya baik nih? Ya enggak, karena kan ada yang dari segi keluarga baik, contohnya pengalaman teman saya, keluarganya itu baik, berkasta sekali, tapi anaknya ya ecek-ecek gitu. Nah, gitu. Makanya kan udah biasa harus mencari pengalaman yang lebih luas lagi. Oh ya, itu ya, terus ini beda konteks mengasah kepekaan. Ya intinya cenayang kamu itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua tadi kalian membahas tadi yang bilang pertama kamu ya, itu kamu bilang sebentar, umur kalian berapa? 17. Terus paling tua berapa? Paling tua berapa? 20. Kamu 20. Terus tadi yang pertama bilang kalau seumuran kami itu biasanya cuma membahas soal cerita-cerita hari ini. Kamu umur 20 baru cerita tentang hari ini, terus kamu mau menuju ke depannya gimana? Menurutmu kapan sih umur dan waktu yang tepat kamu tidak hanya membahas tentang cerita hari ini ke pacarmu? Tergantung orangnya sih mau kapan, kan tiap pribadi punya pemikirannya masing-masing. Ya kamu itu berenam setuju sama itu ya, berarti pemikiranmu harus itu. Harus umurmu 20, 17, kamu kelompok satu ngomong itu ya kamu harus itu. Harus itu, kamu harus setuju kalau di umur kalian 17 sampai 20 ini mungkin ya, kamu cuma boleh membahas tentang keseharian kalian. Berarti kamu setuju semua?
setuju apa? Ya setuju itu. Kalau di umur kalian saat ini kalian hanya boleh membahas tentang keseharian kalian ke pacar kalian. Tadi bilangnya enggak keseharian tok loh, keseharian curhat, tapi kalau aib keluarga itu tidak boleh. Aib keluarga tidak boleh. Tadi aib keluarga udah dibahas, jangan dibahas lagi. Menghindari pertanyaan ternyata. 4:30. Ya mau. Tadi katanya 4:30 pulang. Apa? Tadi katanya 4:30 pulang. Ditambahi ya sama tadi, Pak. Sebentar, saya nggak boleh tanya Om. Coba Om Yoyo mungkin ada pertanyaan. Saya udah nggak boleh tanya ini. Satu ya, tadi dikatakan bahwa kalau pacaran itu tidak ada batasan waktu. Mau ada 5 tahun, nggak apa-apa. Ada yang 10 tahun, udah cocok, nggak apa-apa. Nah kata kuncinya di situ adalah cocok. Kalau udah cocok, mau nikah boleh. Kalau belum cocok, 7 tahun belum cocok, ya jangan nikah. 10 tahun belum cocok, jangan nikah. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, apa nilai kecocokannya menurut Anda perlu diperhitungkan? Saya kasih contoh sederhana. Kalau saya beli sepatu, maka saya akan memikirkan yang pertama model, yang kedua nyaman dipakai, yang ketiga harga. Kalau tiga-tiganya cocok, saya beli. Tapi kalau enggak, salah satunya tidak, ya saya nggak beli, gitu ya. Nah, kalau masalah jodoh atau pacar yang mau kemudian menikah, cocok itu dilihat dari apa? Mungkin bentuk tubuh, mungkin apa sih? Ya kalau itu dengan kecocokannya tuh bisa menerima kekurangan maupun kelebihan. Kan dalam suatu hubungan itu harus bisa menerima kelebihan maupun kekurangan. Kalau dalam pasangan itu sudah mau menerima kekurangan dan kelebihannya, ya itu yang dinamakan cocok. Itu. Ya. Yang satu cara menilai. Apakah mengerti dia bisa menerima kelebihan dan kekurangan berapa tahun? Kalau buat saya 3 bulan cukup. Harus peka Pak katanya. Harus peka. Tapi aib nggak boleh diceritain. Ya kan? Ya, jelas. Bener. Ya, ya caranya cocok. Biar kan aib itu salah satu hal menurut itu kelemahan. Kok nggak diceritain? Katanya ya kan bisa biasanya kalau udah deket itu bisa tahu sendiri tanpa pasangannya ngomong tuh harus bisa nilai sendiri. Bisa tahu sendiri. Ya. Iya caranya ya. Makanya harus memiliki jiwa intel. Oh gitu, jiwa intel ya. Oke, Indomie telur ya. Oke, kelompoknya gitu. Terus tadi membahas tentang tidak pernah takoki. Terus ini tadi bicara soal kecocokan ya. Kecocokan itu intinya saling memahami tadi menurutnya. Intinya menurut kalian kecocokan itu saling memahami. Saling memahami. Kalau cocok itu bukankah kalau saling memahami berarti kan ideologi kalian belum sama kalau saling memahami. Intinya aku seorang pemabuk, terus kamu ya nggak apa-apa memahami aja seorang pemabuk, itu namanya cocok. Cocok nggak kalau gitu? Namanya cocok apa memaksakan? Kalau katamu tadi cocok itu kan gitu. Itu menurutmu bisa memahami kekurangan. Ya, tapi biasa tadi kamu nggak bilang gitu ya? Aku nggak konek. Tadi kamu nggak bilang gitu. Aku nggak paham yang dimaksud Mas Pandu apa. Jadi aku nggak konek gitu loh. Apa? Aku nggak paham yang dimaksud Mas Pandu apa. Aku ngomong BKI. Gimana? Aku nggak paham yang dimaksud Mas Pandu apa. Jadi aku nggak konek gitu. Oh gitu. Tadi kan kamu bilang, coba. Tadi kan Bapak Pendeta tanya, kamu jawab. Kalau cocok itu ya kita nanti bisa memahami satu sama lain. Kalau udah tahu kekurangannya itu nanti bisa cocok, itu dinamakan cocok kan. Itu bukankah itu memaksakan, bukan cocok. Sedangkan cocok itu menurut Pak Pendeta tadi, cocok harga, cocok model, cocok nyaman dipakai itu baru cocok. Nah, nyaman dipakai, cocok model tapi harga mahal itu memaksakan atau cocok? Dibalik aja kalau itu tergantung kualitas masing-masing pribadi sih. Tergantung kualitas masing-masing pribadi. Tergantung kualitas
masing-masing pribadi. Mau yang kayak gimana? Yang dimaksud kualitas tuh kualitas apa? Ya. Kualitas cenayang atau kualitas apa? Kualitas diri. Kualitas diri. Ya. Kualitas diri yang bagaimanakah yang? Hah? Kualitas diri yang bagaimana? Ya misalkan tuh kayak yang tadi Masnya bilang tuh kayak memaksakan diri. Nah itu tuh kan ada kadang orang kayak ya udah nggak apa-apa aku cinta dia, ya udah terserah nggak apa-apa aku mau sama dia. Terus kayak kan ada juga yang ngomong nggak dia beda level sama aku kok. Kan kayak gitu ada, itu namanya kualitas diri. Tergantung dianya kualitas dirinya yang A atau B gitu loh. Nah, itu menurutmu? Apa menurut kelompok kalian? Tidak tahu karena kelompok saya diam semua. Ya udah. Berarti cuma menurutmu. Kalau menurut yang lain kelompok menurut salah satu anggotanya mungkin yang cowok mungkin maju. Ya langsung aja penjelasannya. Maksudnya gimana Mas? Ya tadi penjelasannya langsung aja tentang kecocokan. Bisa cocok karena apa? Yuk. Tentang kecocokan bagaimana yuk? Menurutku ya apa tuh kecocokan tuh tergantung orangnya sih. Kalau misal punya kelemahan ya orangnya mau menerima itu ya tidak apa-apa. Kalau punya kelebihan ya malah bagus. Itu ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Satu lagi mungkin tentang kecocokan. Kecocokan ya menurut saya kan nggak mungkin ada orang yang sama persis pemikirannya dengan kita. Anak kembar pun beda pemikiran dan beda sifat. Jadi menurut saya kecocokan itu ketika saat kita berbeda pendapat, tapi kita bisa saling menghargai dan saling, nek aku gini loh, nek kamu gini loh. Jadi bisa sama-sama kayak diskusi aja. Jadi enggak yang karena beda pendapat lalu jadi tengkar, itu kan berarti nggak cocok gitu. Oh gitu. Berarti beda pendapat itu nggak cocok atau gimana tadi? Beda saling menghargai itu? Saat berbeda pendapat itu baru cocok. Oh gitu. Udah, ada yang lain lagi? Udah, itu menurut kamu apa menurut kelompok kalian? Kan kelompok kita kan dari berbagai macam sifat dan sikap. Jadi dari yang kita simpulkan tadi silahkan Masnya nyimpulin sendiri ya. Kalian itu kelompok harusnya pendapatnya sama, bukan beda-beda. Kelompok itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kelompok itu harus sama, nggak mungkin kelompok beda-beda. Itu nggak kelompok namanya. Ya, kan kelompok harus sama. Nah, terus mas-masnya bertiga sama apa enggak? Kan kita nggak kelompok. Pemikirannya. Tapi kan teman. Sama kan sebagai juri ya kan. Udah. Yuk. Udah 4:30 lebih. Terima kasih. Maaf ya, jangan diambil hati ya. Ya, kasih aplaus untuk 3 mentor kita. Ya, terima kasih Mas Ronald, Mas Andre dan Mas Pandu ya. Bagaimana? Semakin serem ya, maju ke depan satu-satu ya. Yang belum dipanggil jangan sukacita dulu. Karena waktu habis. Minggu depan kalian yang belum akan maju. Enak aja ya. Harus berangkat ya. Nanti 3 pria tampan ini siap diajak diskusi ya. Oke, kita akan tutup Genji pada sore hari ini. Saya minta dengan hormat bisa Mas Pandu pimpin dalam doa. Yuk, berdoa yuk. Ini langsung. Ya, doa pulang. Oh, apa? Doa pulang. Oh ya, doa pulang. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat menuangkan setiap pikiran kami Bapak. Terima kasih untuk kebebasan berpendapat ini Bapak.
semua kembali ke hadiratmu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami dapat berkumpul memuliakan namamu juga Bapak. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Berkatilah setiap kami dalam perjalanan. Berkati kami Tuhan, tujuan kami entah kami mau bermain atau pulang ke rumah. Berkati kami, jagai kami Tuhan, jagai kesehatan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.